Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yefrin Apri Putra Effendi. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi interaksi sosial. Di dalam materi ini, menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika tidak hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Selain itu, manusia memiliki dorongan untuk berhubungan interaksi dengan orang lain. Dikarenakan itu, maka dibutuhkan yang namanya interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Jadi interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Interaksi sendiri berasal dari kata inter dan action. Action yang berarti tindakan, inter artinya berbalas-balasan. Dapat disimpulkan bahwa interaksi adalah tindakan yang berbalas-balasan. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Saya jelaskan apa itu kontak sosial dan komunikasi ini. Yang pertama, kontak sosial adalah hubungan langsung atau bersama-sama dan terbagi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Misalnya, berbicara dengan bertatap muka dan berbicara melalui telepon. Dan cara kedua, komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar sesama manusia dan dapat terjadi apabila seseorang memberi arti perlakuan kepada orang lain melalui gagasan atau perasaan atas sesuatu yang ingin disampaikan orang tersebut, bisa melalui verbal dan nonverbal. Adapun pengertian interaksi sosial menurut Gilin dan Gilin. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang dengan perorangan, antar kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Menurut Gilin dan Gilin juga, interaksi sosial terbagi dua, yaitu interaksi asosiatif dan disosiatif. Apa sih interaksi asosiatif? Hubungan sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Interaksi asosiatif terbagi 3 poin. Yang pertama yaitu bentuk kerjasama yang biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan solidaritas sosial seperti gotong royong, musyawarah, tolong menolong dan lain-lain. Yang kedua ada akomodasi, yaitu salah satu cara penyelesaian pertentangan yang terjadi pada masyarakat. Misal adanya arbitrasi, kompromi, konsolidasi. Baik, poin ketiga interaksi sosial ada yang namanya asimilasi. Yang ketiga ya, adalah usaha untuk meredakan perbedaan antara individu untuk antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Contohnya, masyarakat desa membaur antara satu sama lain guna mencapai masyarakat yang majemuk. Lalu yang kedua ada interaksi disosiatif. Proses interaksi disosiatif adalah interaksi yang lebih menekankan pada bentuk persaingan atau perlawanan. Dan ada 3 poin juga, yaitu persaingan. Persaingan merupakan proses sosial tempat seorang individu atau kelompok bersaing dan mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi kebencian, namun tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Bentuk kontravensi misalnya berupa perbuatan yang menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi. Contohnya, seseorang akan memprovokasi atau memfitnah orang lain. Dan yang ketiga, yaitu adalah bertentangan, yaitu suatu proses sosial di mana individu atau kelompok menantang pihak lawan dengan ancaman dan atau
kekerasan untuk mencapai satu tujuan. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses interaksi. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi proses interaksi. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, dan yang kelima empati. Faktor yang pertama adalah imitasi, yaitu tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang yang lain tersebut. Faktor yang kedua ada sugesti. Sugesti pengaruh, sugesti pandangan atau sikap yang diberikan seseorang individu terhadap individu lain, kemudian dituruti atau dilaksanakan tanpa berpikir lagi secara rasional. Dan ada faktor ketiga, yaitu identifikasi. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan seseorang individu untuk menjadi sama dengan individu yang lain. Dan ada faktor keempat, ada simpati, yaitu proses kejiwaan seorang individu yang merasa tertarik terhadap orang lain. Proses terjadinya perasaan tertarik karena sikap, penampilan, wibawa, perbuatan. Dan faktor yang terakhir ada empati. Empati yaitu perasaan yang lebih mendalam sehingga seseorang akan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misal, teman dekatmu mengalami kecelakaan, maka perasaan empati akan timbul. Baik, mungkin sampai sini saja mengenai materi interaksi sosial yang terdapat pada mata kuliah pengantar sosiologi. Mohon maaf bila ada silap atau kekurangan di materi yang saya jelasin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.